Perkenalkan, saya Ifati Daily, NPM 2018 14 5078. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diasuh oleh Bapak Anco Farhan, S.Sos.I, NPD. Tema pembahasan kita pada video ini yaitu membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di negara Indonesia dengan sistem pendidikan di negara Finlandia. Di era perkembangan yang sangat maju ini, pendidikan menempati posisi penting di setiap perkembangan hidup manusia, baik itu dari tuntutan pekerjaan, hobi, maupun gaya hidup yang mendorong seseorang untuk terus belajar di setiap kondisi kehidupannya. Finlandia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Beberapa sistem pendidikan yang ada di Finlandia berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah perbedaannya. Yang pertama, anak-anak di Finlandia baru bersekolah saat usia 7 tahun. Hukum di negara Finlandia menerapkan bahwa anak-anak baru boleh bersekolah saat usia 7 tahun. Anak-anak di Finlandia pun tidak diperkenankan untuk mengikuti playgroup dan sejenisnya. Pemerintah di Finlandia justru memberi perintah kepada orang tua untuk melakukan pendidikan anak usia dini. Alasan mereka karena dari usia bayi sampai 6 tahun merupakan tahap kritis pada perkembangan anak, sehingga di tahap ini pendampingan dari orang tua sangat diperlukan. Berbeda halnya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Anak-anak di Indonesia mulai dari umur 2 atau 3 tahun pun sudah mulai memasuki kelompok playgroup dan sejenisnya. Yang kedua, waktu belajar. Waktu belajar anak-anak di Finlandia setiap 45 menit dengan istirahat 15 menit. Mereka percaya bahwa dengan istirahat yang cukup akan membantu anak untuk menyerap pelajaran lebih baik dan membantu anak untuk lebih fokus. Berbeda halnya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Anak-anak di Indonesia cenderung dipaksa untuk belajar berjam-jam, baik itu di sekolah maupun di rumah. Seakan-akan dengan sistem yang seperti ini, anak-anak dituntut untuk cepat menguasai pelajaran. Sehingga dengan sistem pendidikan yang seperti ini membuat waktu istirahat atau bermain anak-anak cenderung lebih sedikit, yang sebenarnya sangat penting untuk mengembangkan kreativitas mereka. Yang ketiga yaitu kualifikasi guru. Di negara Finlandia, kualifikasi guru baik itu untuk jenjang SD minimal magister atau setara dengan S2. Sedangkan di negara Indonesia untuk menjadi seorang pendidik itu minimal D4 atau setara dengan S1. Keempat, tidak ada tes sehingga usia 16 tahun. Anak-anak di Finlandia ketika memasuki sekolah, mereka tidak ada kewajiban untuk mengikuti tes tingkat nasional, kecuali kalau mereka mau melanjut di perguruan tinggi. Kemudian di Finlandia tidak menganut sistem pendidikan GERM, Global Education Reform Development, atau pendidikan ke arah kompetisi atau persaingan, sehingga anak-anak saat pembelajaran
tidak merasa tegang dan keadaan pun semakin rileks. Sedangkan di Indonesia, anak-anak memasuki sekolah negeri pun harus mengikuti tes atau ujian. Dan teman di dalam kelas dianggap sebagai saingan. Kelima, tugas dan pekerjaan rumah. Anak-anak di Finlandia tidak perlu membawa tugas yang tidak relevan dengan hobi dan kesenangannya. Mereka hanya cukup mengembangkan bidang yang mereka sukai, menggali potensi dalam-dalam di bidang tersebut sampai atau hingga mereka memperoleh prestasi di bidang tersebut. Beda halnya dengan Indonesia. Anak-anak di Indonesia setiap pulang ke rumah pasti membawa tumpukan tugas yang begitu banyak. Beberapa juga di dalam sistem pengajarannya masih ada yang menggunakan sistem pengajaran ceramah atau metode cerita, sehingga anak-anak cenderung lebih diam mendengarkan cerita gurunya dan tidak melakukan apa-apa kecuali ketika mereka disuruh untuk mengerjakan tugas atau soal-soal. Yang keenam, semua murid di Finlandia naik kelas. Di negara Finlandia tidak mengenal sistem pendidikan tinggal kelas atau naik kelas. Semua murid di sana naik kelas. Pembelajaran pun di sana berlangsung secara kolaboratif, sehingga siswa dapat berkembang bersama-sama tanpa adanya sistem kompetisi atau ke arah persaingan. Beda halnya dengan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia masih mengenal sistem pendidikan naik kelas dan tidak naik kelas, yang merupakan satu momok yang sangat ditakuti oleh siswa di Indonesia. Yang ketujuh, tidak mengkotak-kotakan siswa ataupun membeda-bedakan siswa. Di negara Finlandia tidak ada sistem pendidikan tidak membeda-bedakan siswa dengan sebutan kelas reguler, akselerasi, ataupun kelas VIP. Di negara Finlandia semua sekolah sama, sehingga tidak terlihat kesenjangan antar siswa. Beda halnya dengan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia masih dikenal atau masih ada pembagian siswa dalam beberapa kelas, seperti sekolah orang kaya dan sekolah anak pintar. Kualitas sekolah pun berbeda-beda. Meskipun sudah diterapkan sistem zonasi, namun realisasinya di sekolah-sekolah masih belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga dengan sistem yang seperti ini menimbulkan kesenjangan antar siswa. Yang kedelapan, bebas biaya. Bersekolah di sekolah negeri di Finlandia tidak dikenakan biaya atau biaya sekolah gratis, ditambah dengan makan siang gratis, uang transportasi gratis, dan biaya kesehatan gratis. Sekolah negeri di Indonesia gratis, namun untuk biaya yang lainnya masih ditanggung sendiri. Kemudian sekolah swasta pun di Finlandia sudah diatur untuk tidak memasang biaya yang mahalnya bisa selangit. Nah, beda halnya dengan Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, meskipun sekolah negeri di Indonesia biayanya gratis, namun yang lain-lainnya masih ditanggung sendiri. Pemerataan kualitas pendidikan pun yang masih belum merata, sehingga
untuk masuk ke sekolah unggulan harus dengan usaha atau berjuang sekuat-kuatnya. Kemudian jikalau di Indonesia ingin memasuki anak ke sekolah swasta, maka bersiap-siaplah dengan biaya yang mahalnya bisa dibilang luar biasa. Nah, itulah beberapa perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Finlandia. Semoga dengan mengetahui perbedaan tersebut dapat membawa pengaruh positif terhadap perbaikan sistem pendidikan di negara kita. Beberapa juga usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu salah satunya dengan diberlakukannya sistem zonasi yang tujuannya yaitu untuk menghilangkan sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, termasuk juga di dalamnya untuk menentukan usia masuk anak sekolah, yang semuanya itu sebagai upaya untuk menuju pemerataan dan perbaikan sistem pendidikan di negara kita Indonesia.